Ya, itu bagus. Ma Lingling terlihat sangat bahagia, dengan senyum di seluruh wajahnya, dan di mata Jack Ma, dia juga sangat imut. Pada saat ini, ponsel Jack Ma berdering lagi. Jack Ma melihat bahwa itu adalah nomor telepon pramugari Xiaoyu. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berkata kepada Ma Lingling, "Lingling, itu, aku akan menelepon." Ma Lingling melihat bahwa Jack Ma sengaja menghindari dirinya sendiri dan cemberut, dan tahu bahwa itu pasti seorang gadis yang memanggilnya, jika tidak, dia tidak akan menghindarinya. Ma Lingling tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, "Kalau begitu sepupu, angkat teleponnya." Jack Ma buru-buru berjalan ke balkon dan menghubungkan telepon. Begitu telepon terhubung, suara Xiaoyu datang dari sana, "Dokter Ma, apakah itu Anda?" "Xiaoyu, ini aku," kata Jack Ma. "Dokter Ma, apakah kamu tidak melupakan perjanjian kita kemarin?" Xiaoyu bertanya sambil tersenyum. Jack Ma memikirkannya sebentar, dan kemudian ingat bahwa Xiaoyu mengatakan pada dirinya sendiri kemarin bahwa dia akan membawa dirinya ke perjamuan hari ini. Pada saat itu, Jack Ma malu untuk menolak, jadi dia setuju. Pada saat ini, Xiaoyu menelepon, dan dia pasti mengatakan ini. Jack Ma tersenyum dan berkata, "Aku tidak lupa." "Hihi, jangan lupa ya. Pesta ulang tahun itu dimulai sekitar jam 4 sore. Di mana kamu sekarang? Aku akan menemukanmu," kata Xiaoyu. "Kamu tidak perlu mencariku, aku hanya akan mencarimu." Jack Ma berkata dengan tergesa-gesa. "Tidak apa-apa. Kalau begitu kamu datang ke tempatku untuk mencariku," kata Xiaoyu. Jack Ma terlihat sedikit aneh, lalu mengangguk dan berkata, "Oke. Oke, kalau begitu cepat datang, aku akan menunggumu di rumah," kata Xiaoyu sambil tersenyum. "Baik." Jack Ma menyelesaikan panggilan telepon dan kembali ke kamar. Ma Lingling menatapnya dengan tajam dan berkata, "Sepupu, kurasa seorang wanita cantik memanggilmu." Seorang teman." Jack Ma berkata dengan canggung. "Sepupu, jangan berbohong padaku, kamu pasti wanita cantik, jika tidak, kamu tidak akan menghindariku." Ma Lingling cemberut. Jack Ma harus menyeringai dan berkata, "Lingling, itu, ada yang harus aku lakukan dulu, jadi aku pergi dulu, kamu bisa pulang." Ma Lingling mengerucutkan bibirnya dan mendengus pelan, "Aku tahu pasti wanita cantik yang mengajakmu kencan, kalau tidak, kamu tidak akan mengusirku." Jack Ma tersenyum kecut, ragu-ragu ingin menjelaskan lebih lanjut. Ma Lingling terus berkata, Oke, kamu pergi berkencan, aku bukan bola lampu, bukan. Siapa yang menjadikanku adikmu?" Kalimat terakhir Ma Lingling sepertinya dipenuhi dengan jejak kebencian. Ini membuat Jack Ma harus tersenyum pahit. "Sepupu, selamat tinggal." "Baik." Ma Lingling meninggalkan hotel terlebih dahulu. Kemudian, Jack Ma juga meninggalkan hotel. Setelah Jack Ma meninggalkan hotel, dia naik taksi dan langsung menuju kediaman Xiaoyu. Setelah Ma Lingling meninggalkan hotel, dia sangat gembira, dia sangat senang ketika dia berpikir untuk pergi ke Siam bersama Jack Ma dan menjadi sekretaris close up Jack Ma. "Karena saya ingin menjadi sekretaris pribadi sepupu saya harus terlihat seperti sekretaris." Ma Lingling bergumam di sini, dan matanya yang indah bersinar, dan dia berseru, "Kalau begitu aku akan pergi ke mall dan membeli gaun, hihihi." Memikirkan hal ini, Ma Lingling dengan senang hati pergi ke pusat perbelanjaan. Jack Ma naik taksi dan tiba di komunitas Xiaoyu lebih dari setengah jam. Jack Ma membayar mobil, langsung masuk ke komunitas, dan naik ke atas. Sesampainya di pintu rumah Xiaoyu, Jack Ma mengetuk pintu, ada langkah kaki di dalam, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Ketika Jack Ma melihat Xiaoyu yang membuka pintu, matanya tiba-tiba lurus. Xiaoyu mengenakan baju tidur yang sangat tipis, di mana dia samar-samar bisa melihat sosok anggun Xiaoyu. Itu benar, Xiaoyu baru saja mandi dan memakai baju tidur ini. Saat dia akan berganti pakaian, Jack Ma datang. Dia tidak menghindar dari Jack Ma, jadi dia membuka pintu. Ketika dia melihat Jack Ma menatap lurus ke tubuhnya, dia merasa sedikit sombong di hatinya. "Dokter Ma, Anda di sini?" Xiaoyu berkata dengan manis. Batuk. Jack Ma buru-buru kembali ke akal sehatnya, tersenyum canggung dan berkata, "Itu
Melihat Jack Ma makan, Xiao Yu bertanya sambil tersenyum, ada apa? Tidak ada, kamu terlihat cukup baik sekarang. Jack Ma benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya mengatakan ini. Puff. Kata-kata Jack Ma membuat Xiao Yu langsung tertawa, dan berkata, kalau begitu bukankah kemarin terlihat bagus atau lusa? Tentu saja terlihat bagus juga. Jack Ma berkata dengan ekspresi malu. Giggle. Baiklah, baiklah. Dokter Ma, cepat masuk, kata Xiao Yu. Jack Ma memasuki rumah Xiao Yu, tapi dia tidak berani menatap Xiao Yu. Lagi pula, Xiao Yu mengenakan baju tidur tipis seperti itu, dan Jack Ma takut dia akan menonton terlalu banyak dan tidak bisa menahan diri. Melihat mata menghindar Jack Ma, Xiao Yu diam-diam bahagia, dan berkata pada dirinya sendiri, pada pandangan pertama, Dokter Ma adalah pria yang saleh. Jika itu adalah orang biasa, saya takut matanya akan menempel pada dirinya sendiri. Dokter Ma, duduk dulu. Aku akan mengganti pakaianmu. Oh, omong-omong, aku sudah menyiapkan setelan untukmu. Ada di sofa. Kamu bisa menggantinya. Xiao Yu menunjuk ke sofa dan berkata. Ah bagus. Jack Ma tidak menyangka bahwa Xiao Yu bahkan membelikan dirinya beberapa pakaian dan menjawab. Aku pergi, kamu tidak boleh mengintip. Xiao Yu melambai ke Jack Ma, mengatakan sesuatu dengan mengejek, dan pergi ke kamar untuk berganti pakaian dengan kakinya yang panjang dan menarik perhatian. Jack Ma terdiam. Jack Ma berjalan ke sofa dan melihat setelan pakaian benar-benar diletakkan di sofa. Itu adalah setelan yang agak mewah. Jack Ma merasa sedikit malu untuk berganti pakaian di ruang tamu, jadi dia mengambil jas dan pergi ke kamar mandi. Saat Jack Ma sedang mengganti jasnya di kamar mandi, pintu rumah Xiao Yu terbuka, dan seorang gadis berusia 20-an masuk. Gadis ini mengenakan suspender berpotongan rendah di bagian atas dan rok mini denim di bagian bawah, juga seksi dan cantik. Gadis ini tidak lain adalah teman sekamar Xiao Yu, bernama Xiaolan. Gadis ini biasanya pergi bekerja, dan pada dasarnya tidak kembali pada siang hari. Hari ini, untuk beberapa alasan, dia kembali. Dia dipenuhi keringat, dan begitu dia memasuki rumah, dia melepas sepatunya, lalu melepas suspender kecil dan rok mininya. Dia hanya mengenakan pakaian dalam yang kecil, dia menggerakkan kakinya yang panjang dan berjalan menuju kamar mandi, bergumam, hari ini sangat panas, mandi. Tetapi ketika dia mendorong pintu kamar mandi dan melihat situasi di kamar mandi, dia berteriak dengan tajam, ah! Nakal, siapa kamu? Jack Ma, yang sudah lepas landas dan hanya memiliki sepasang celana pendek yang tersisa, tiba-tiba mendengar teriakan tajam, dan buru-buru menutupi bagian-bagian kuncinya. Dia menatap lurus ke arah gadis telanjang di depannya dan berteriak, siapa kamu? Siapa kamu? Namun gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa pria ini masih menatap lurus ke bagian tubuhnya. Dia buru-buru menutupi bagian-bagian penting tubuhnya dan berteriak histeris, siapa aku? Ini rumahku, menurutmu siapa aku? Xiaolan, ada apa? Mendengar jeritan tajam itu, Xiao Yu, yang sudah mengenakan gaun panjang bergoyang dan belum berbaikan, bergegas keluar dan berteriak. Xiaolan buru-buru menutupi bagian-bagian kuncinya, menunjuk ke pria di kamar mandi yang hanya mengenakan celana pendek, dan bertanya kepada Xiao Yu, bajingan ini, dia sebenarnya ada di rumah kita. Bermain bajingan. Xiao Yu juga melihat Jack Ma di kamar mandi, hanya celana pendek yang tersisa. Tapi ketika Xiao Yu melihat sosok Jack Ma, sebuah cahaya melintas di matanya. Itu karena sosok Jack Ma cukup bagus. Sosok Jack Ma termasuk tipe yang terlihat kurus saat berpakaian dan memiliki otot saat membuka pakaian. Hei! Xiao Yu, apa yang kamu lihat? Jangan bilang siapa dia, teriak Xiaolan. Batuk. Xiao Yu tersipu, bergegas kembali ke akal sehatnya, dan berkata kepada Xiaolan, apa, Xiaolan, datang ke ruang tamu, aku akan memberitahumu. Mengatakan itu, Xiao Yu buru-buru menarik Xiaolan dan pergi ke ruang tamu. Jack Ma harus buru-buru menutup pintu kamar mandi, wajahnya malu, dan dia berkata dengan malu, apa ini namanya? Di ruang tamu, Xiao Yu membantu Xiaolan berpakaian, tetapi Xiaolan masih terlihat malu dan marah dan bertanya, siapa pria itu? Xiao Yu tersenyum kecut,
dengan ragu berkata, hehe. Dia, milikku. Ketika Xiaolan melihat Xiao Yu goyah, matanya melotot tajam, dan dia berkata dengan terkejut, Xiao Yu, pria itu, dia tidak akan menjadi pacarmu, kan? Bukankah kalian hanya melakukan hal semacam itu di siang hari? Hilang. Engah. Mendengar kata-kata Xiaolan, Xiao Yu hampir memuntahkan seteguk darah, dan buru-buru berkata, Xiaolan, apa yang kamu bicarakan? Dia bukan pacarku, dia hanya temanku. Teman. Bagaimana mungkin? Karakter seperti apa yang kamu miliki, aku tahu betul, sangat tidak mungkin untuk membawa seorang pria kembali dengan mudah. Apalagi pria itu masih telanjang, sama sekali tidak mungkin menjadi temanmu. Jujurlah padaku, siapa dia? Apakah itu pacarmu? Apakah Anda melakukan sesuatu yang memalukan di siang hari? Xiaolan melihat bahwa dia adalah tipe gadis gosip, dia segera mencubit lengan Xiao Yu dan bertanya sambil menyeringai. Xiao Yu ditanyai oleh Xiaolan, dan dia sangat malu, Xiaolan, jangan bicara omong kosong, dia benar-benar bukan milikku. Iya, apa yang bisa disangkal? Pacar adalah pacar. Namun, meskipun pria itu berpenampilan rata-rata, sosoknya sangat bagus, dan ototnya. Xiaolan berkata, dengan senyum jahat di wajahnya, dan berkata, Xiao Yu, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Kamu telah menemukan pria kecil yang berotot. Dia pasti sangat bagus dalam aspek itu, kan? Wajah Xiao Yu memerah karena ejekan Xiao Yu, dan dia berulang kali meludah, Xiaolan, jangan bicara omong kosong. Dia dan aku benar-benar hanya teman biasa. Masih menyembunyikannya. Xiaolan cemberut. Xiao Yu harus tersenyum pahit. Jack Ma mengenakan setelan itu dan berjalan keluar. Kedua wanita itu menatapnya serempak. Hanya melihatnya seperti ini, mata kedua gadis itu langsung menyala. Apa masalahnya? Setelah Jack Ma berubah menjadi setelan itu, dia segera mengubah wajahnya dan berubah menjadi pria yang tampan dan tampan. Xiao Yu diam-diam berkata, ini benar-benar Buddha yang mengandalkan pakaian emas, orang-orang mengandalkan pakaian. Xiaolan juga mencubit lengan Xiao Yu dan berkata, Yo, aku tidak menyangka pria ini cukup tampan setelah mengenakan jas. Xiao Yu terdiam, dan berkata kepada Jack Ma, Dokter Ma, ini teman sekamarku Xiaolan. Kamu baru saja salah paham. Jack Ma buru-buru melangkah maju dan meminta maaf kepada Xiaolan, Nona Xiaolan, saya benar-benar minta maaf sekarang. Xiaolan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu sekarang. Aku terlalu ceroboh. Tidak apa-apa, kalian berdua bercumbu, aku akan kembali ke kamar. Xiaolan berkata dengan senyum jahat, dan kembali ke kamarnya. Kata-kata Xiaolan, Xiao Yu langsung membuat wajah merah besar. Jack Ma juga sedikit malu. Xiao Yu memandang Jack Ma dan tersenyum, baiklah, Dokter Ma, setelah Anda mengenakan gaun ini, itu akan sangat berbeda. Jack Ma juga menggaruk kepalanya dan tersenyum. Yah, aku akan pergi dan merias wajah. Kamu duduk di ruang tamu dulu, dan kita akan berangkat sekitar 20 menit, kata Xiao Yu. Oh, ya. Jack Ma mengangguk. Xiao Yu tersipu dan kembali ke kamarnya untuk merias wajahnya. Adapun Jack Ma, duduk di sofa, dia sedikit tercengang. Yo, pria tampan, kamu bisa melakukannya. Ini sedikit keterampilan untuk menangkap pramugari kita yang cantik. Melihat Xiao Yu kembali ke kamar, Xiaolan berjalan keluar dan berkata kepada Jack Ma sambil menyeringai. Xiao Yu dan aku benar-benar bukan pacar. Jack Ma menjelaskan. Ayolah. Xiao Yu telah membawamu kembali. Lagi pula, kamu masih telanjang. Bukankah kamu pacar Xiao Yu? Siapa yang akan percaya? Xiaolan cemberut. Jack Ma benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Berbicara tentang sosokmu sangat bagus, Xiao Yu dianggap sebagai berkah. Xiaolan menutup mulutnya, terkikik, dan pergi ke kamar mandi. Jack Ma menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Setelah 10 menit, Xiao Yu menyelesaikan riasannya dan berjalan keluar dari kamar. Ketika Jack Ma melihat Xiao Yuzi saat ini, matanya kembali lurus. Xiao Yu mengenakan gaun putih, dan dua untaian jumbai seperti anting-anting tergantung di telinganya, membuatnya terlihat mulia, cantik, dan bergerak. Pada saat ini,
Xiao Yu seperti putri semua orang. Melihat Jack Ma menatap lurus ke arahnya, Xiao Yu Yanran tersenyum dan berkata, Dokter Ma, apa kabar? Jack Ma mengangguk lagi dan lagi, kelihatannya bagus. Puff. Dipuji oleh Jack Ma, Xiao Yu sangat senang, dia melihat bahwa Jack Ma tidak mengenakan dasi, jadi dia langsung pergi ke Jack Ma dan mengikatkan dasi ke Jack Ma. Adegan ini terlihat seperti seorang istri kecil yang lembut mengikat dasi kepada suaminya. Setelah mencuci wajahnya, Xiao Lan melihat adegan ini, dan menggoda lagi dan lagi, Xiao Yu, kamu bilang itu bukan pacar. Lihat betapa kamu terlihat seperti istri kecil sekarang. Bah, jangan bicara omong kosong. Xiao Yu cemberut dan menoleh dengan wajah memerah. Xiao Yu mengikat dasi Jack Ma dan berkata kepada Jack Ma, kalau begitu ayo pergi. Oke. Jack Ma mengangguk. Xiao Lan berpura-pura masam dan berkata, Yo, di mana kalian berdua akan berkencan? Apakah kamu akan membuka kamar? Persetan denganmu. Xiao Yu meludahinya dan meninggalkan rumah bersama Jack Ma yang tampak malu. Setelah meninggalkan rumah, Xiao Yu berkata dengan malu-malu kepada Jack Ma, Dokter Ma, tolong jangan perhatikan kata-kata Xiao Lan, dia akan berbicara omong kosong. Jack Ma tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Pada saat ini, sudah lewat jam 3 sore, menurut Xiao Yu, akan memakan waktu sekitar 40 menit bagi mereka untuk naik taksi ke tempat pertemuan, dan mereka harus bisa tiba sebelum jam 4.30. Jack Ma tidak terlalu peduli tentang ini, lagi pula, dia hanya menemani Xiao Yu ke pesta itu, jadi dia tidak ingin tahu lebih banyak tentang itu. Dokter Ma, ketika kamu sampai di tempat pertemuan, kamu tidak perlu banyak bicara, tetaplah bersamaku. Kata Xiao Yu kepada Jack Ma. Oke, Nona Xiao Yu. Jack Ma mengangguk. Xiao Yu cemberut dan berkata dengan marah, kamu adalah teman priaku sekarang, panggil saja aku Xiao Yu. Oh, bagus. Jack Ma mengangguk. Kalau begitu ayo kita naik taksi. Xiao Yu mengangguk. Kemudian, Xiao Yu naik taksi. Mereka masuk ke mobil dan langsung menuju tempat pertemuan. Sekarang Jack Ma telah mengenakan setelan high-end, tetapi dia terlihat sangat menarik. Ketika dia bersama Xiao Yu yang mengenakan gaun, dia benar-benar seperti sepasang orang cantik. Xiao Yu juga mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto grup mereka berdua. Namun, ekspresi Jack Ma di foto itu tampak sedikit malu. Setelah sekitar 40 menit, taksi membawa mereka ke tempat tujuan. Itu adalah hotel yang disebut Sishan Hotel. Ini juga merupakan hotel kelas atas bintang 5 super. Jack Ma dan Xiao Yu turun dari mobil, dan Xiao Yu meraih lengan Jack Ma. Tubuh Jack Ma menegang, dan ekspresinya sedikit malu. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, Dokter Ma, kita akan bermain pacar dan pacar selanjutnya, jadi tentu saja kita harus berpegangan tangan, tetapi ekspresimu harus lebih alami. Sebenarnya, kamu bisa memperlakukanku sebagai pacarmu. Sudah. Batuk, oke. Jack Ma menjawab dengan ekspresi malu. Melihat bahwa Jack Ma tidak wajar, Xiao Yu tidak memaksakan apapun, jadi dia membawa Jack Ma menuju hotel. Ketika Jack Ma mengikuti Xiao Yu ke aula, dia mendengar suara wanita yang terkejut datang, aku pergi. Xiao Yu, kamu benar-benar membawanya. Aduh. Sepertinya laki-laki. Aku bilang siapa yang akan kamu beli. Setelan untuk, ternyata itu untuknya. Saat dia berbicara, dia melihat seorang gadis berbaju merah berjalan dengan cepat. Gadis ini, tidak lain adalah rekan Xiao Yu, juga seorang pramugari, namanya Xiao Jun. Kemarin, Xiao Jun bertemu Jack Ma. Pada saat itu, Jack Ma mengenakan pakaian biasa, dan secara alami diposisikan sebagai sutra gantung oleh Xiao Jun. Sekarang, begitu dia melihat bahwa Jack Ma berubah menjadi jas yang dibeli Xiao Yu, dia terlihat sedikit mirip, jadi dia mengucapkan kata-kata itu. Kesan Jack Ma tentang Xiao Jun tidak terlalu bagus, lagi pula, wanita ini menyindir dirinya sendiri kemarin. Bahkan sekarang, Xiao Jun masih menatap Jack Ma dengan tatapan yang sedikit menggoda, yang membuat Jack Ma sedikit tidak nyaman. Xiao Yu tersenyum pahit dan berkata, Xiao Jun, aku tidak punya pacar, jadi aku hanya bisa mengundangnya ke sini. Kalau begitu, jangan beri aku kelalaian. Iya. Xiao Yu, kenapa kamu repot-repot? Tuan Fu,
Kamu mengejarmu. Kenapa kamu membiarkan orang ini menjadi tameng? Xiao Jun berkata tanpa daya. Ketika Xiao Yu mendengar Xiao Jun menyebutkan bahwa Tuan Fu, ekspresinya menunjukkan sedikit penolakan, dan berkata, Xiao Jun, jangan bicarakan dia, aku tidak setingkat dengannya, itu tidak mungkin. Lihat apa yang kamu katakan. Anda dan Fu Gongzi tidak berada di level yang sama, apakah Anda berada di level yang sama dengan orang ini? Yang disebut si cantik dan si buruk rupa. Xiao Jun melirik Jack Ma dan berkata dengan nada menggoda. Xiao Jun, jangan mengolok-olok Dr. Ma, dia sebenarnya sangat kuat. Xiao Yu tidak punya pilihan selain mengatakannya. Oke, kalau begitu aku tidak akan membicarakannya, oke. Xiao Yu, aku pikir kamu sudah kehilangan akal, kamu harus membiarkan ini. Menggantung sutra, berpura-pura menjadi pacarmu. Xiao Jun cukup meremehkan Jack Ma, dan nadanya juga menggoda. Kata-kata Xiao Jun membuat Xiao Yu sangat malu, dia menatap Jack Ma dengan mata meminta maaf, yang berarti bahwa Jack Ma tidak perlu terlalu khawatir. Jack Ma juga melihat mata Xiao Yu, tetapi sedikit mengangguk, wajahnya tenang, dan dia tidak peduli sama sekali. Meskipun kata-kata Xiao Jun membuat Jack Ma sangat tidak nyaman, dia masih tidak memiliki pengetahuan yang sama sebagai seorang wanita. Pada saat ini, seorang pemuda tampan yang mengenakan setelan bermerek berjalan mendekat dan berseru, Xiao Jun. Melihat pemuda ini, wajah Xiao Jun langsung dipenuhi kegembiraan, dia dengan cepat meraih lengannya, dan memperkenalkan Xiao Yu, Xiao Yu, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini pacar saya, namanya Hu Mingnan, dan dia saat ini adalah keluarga di dunia. Seorang eksekutif perusahaan Fortune 500. Mingnan, ini kolega dan teman saya Xiao Yu. Kemudian, Xiao Jun memperkenalkan Xiao Yu kepada pacarnya. Hu Mingnan melihat Xiao Yu, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Bagaimanapun, Xiao Yu tinggi dan anggun, dengan wajah cantik, raut Hu Mingnan memandang Xiao Yu, matanya berbinar, dan ada dorongan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Nona Xiao Yu, halo, saya di sini bersama Hu Mingnan. Mata Hu Mingnan bersinar terang, menatap Xiao Yu, hampir sesaat tidak meninggalkan Xiao Yu, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Xiao Yu. Karena sopan, Xiao Yu berkata, halo, Tuan Hu, dan kemudian mengulurkan tangannya yang ramping dan menjabat Hu Mingnan. Begitu kedua tangan dipegang, Hu Mingnan merasa tangan Xiao Yu lembut dan tanpa tulang, yang membuatnya hampir enggan untuk melepaskannya. Xiao Yu hanya buru-buru berjabat tangan dengan Hu Mingnan, dan kemudian menarik tangannya. Sejak Hu Mingnan muncul, matanya hampir tidak meninggalkan Xiao Yu, benar-benar Xiao Yu terlalu cantik dan terlalu mengharukan. Ini membuat Xiao Jun sangat tidak senang, dia buru-buru mencubit Hu Mingnan dengan tangannya, tetapi Hu Mingnan kembali sadar. Xiao Yu, Mingnan, pesta ulang tahun akan segera dimulai, ayo masuk. Xiao Jun berkata kepada Xiao Yu dan Hu Mingnan bahwa dia secara alami tidak tertarik untuk memperkenalkan Jack Ma, jadi dia mengabaikan Jack Ma. Jack Ma berdiri di samping Xiao Yu dan tidak peduli tentang ini, tetapi ekspresinya ringan, dan dia juga menganggap dirinya sebagai orang luar. Ayo pergi. Xiao Yu dan Hu Mingnan keduanya merespons dan berjalan menuju hotel. Xiao Jun meraih lengan Hu Mingnan. Adapun Xiao Yu, dia juga mengambil lengan Jack Ma. Hu Mingnan melihat Xiao Yu memegang lengan Jack Ma, wajahnya sedikit bingung, dia buru-buru menatap Jack Ma, dan bertanya pada Xiao Yu, Nona Xiao Yu, siapa ini? Oh, dia pacarku, Jack Ma. Xiao Yu berkata dengan ragu-ragu. Ketika Xiao Jun mendengar perkenalan Xiao Yu bahwa Jack Ma adalah pacarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Dia tahu bahwa Jack Ma hanyalah palsu yang diundang oleh Xiao Yu. Dia hanya berjanji pada Xiao Yu untuk tidak mengeksposnya padanya. Ketika Hu Mingnan melihat Jack Ma, dia juga mengenakan setelan kelas atas dan tampak elegan. Aku diam-diam cemburu pada Jack Ma, bagaimana dia bisa memiliki pacar yang begitu cantik, dan dia hanya bisa memiliki pacar kelas 2 seperti Xiao Jun. Matanya bergerak, sedikit permainan melintas, dan dia mengulurkan tangan ke arah Jack Ma dan berkata, aku beruntung bertemu denganmu di Hu Mingnan. Jack Ma melihat bahwa Hu Mingnan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, tetapi dia tidak mempedulikannya.
Dia juga mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya, dan berkata dengan rendah hati, "Nama saya Jack Ma, senang bertemu dengan Anda." Tertawa. Melihat pacarnya berjabat tangan dengan Jack Ma dengan serius, Xiao Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara menghina. Hu Mingnan melanjutkan, "Saya bekerja di perusahaan Fortune 500, dan pendapatan tahunan saya sekitar 1 juta yuan. Berani bertanya di mana Tuan Ma di sekolah menengah?" Faktanya, menurut pendapatan dan status Hu Mingnan, itu bukan masalah besar di ibu kota, tetapi dia lebih suka berpura-pura kuat. Jack Ma tahu bahwa Hu Mingnan menunjukkan keunggulannya untuk dirinya sendiri, tetapi dia berkata dengan ringan, "Oh, saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok dan saya bekerja paruh waktu di sebuah rumah sakit di Jianghai." Apa? Ketika Hu Mingnan mendengar kata-kata Jack Ma, dia sangat terkejut sehingga matanya melebar, dan dia berkata berulang kali, "Tuan Ma, apakah saya mendengarnya dengan benar? Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Selain itu, Anda masih bekerja sebagian waktu di rumah sakit di Jianghai." Sejauh yang saya tahu, Jianghai hanyalah kota kecil tingkat ketiga di Cina Timur, bukan? Saya pikir Anda bekerja di Beijing. Selain itu, saya mendengar bahwa pengobatan Tiongkok sedang menurun, dan masih banyak pembohong, mengapa Anda berlatih pengobatan Tiongkok? Hu Mingnan tidak merahasiakan penghinaannya terhadap Jack Ma. Seorang praktisi pengobatan Tiongkok kecil, dan dia masih bekerja paruh waktu di sebuah rumah sakit di kota kecil. Bukankah ini hanya sutra gantung kecil? Xiao Jun tidak tahu banyak tentang Jack Ma pada awalnya, tetapi dari apa yang Jack Ma kenakan kemarin, dia menilai bahwa Jack Ma adalah sutra gantung. Sekarang, ketika dia mendengar Jack Ma mengatakan bahwa dia hanyalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok kecil, dan masih bekerja paruh waktu di sebuah rumah sakit di kota kecil Jianghai, dia semakin membenci Jack Ma. Anda tahu, pengobatan Tiongkok sedang menurun sekarang. Dan banyak praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang menjual produk kesehatan di TV pada dasarnya adalah pembohong. Hal ini menyebabkan orang-orang Tiongkok memandang rendah pengobatan Tiongkok. Pada saat ini, ketika mereka mendengar bahwa Jack Ma adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kecil, Hu Mingnan dan Xiao Jun secara alami penuh dengan penghinaan. Xiao Yu melihat bahwa nada Hu Mingnan penuh dengan penghinaan terhadap Jack Ma, dan juga diam-diam merasa malu. Dia ingin membantu Jack Ma dengan beberapa kata, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Jack Ma tampak acuh tak acuh dan tidak peduli sama sekali. Dari saat dia meninggalkan desa ke Jianghai, dia telah dipandang rendah oleh orang lain, jadi saat ini, dia tidak terlalu peduli dengan sikap Xiao Jun dan Hu Mingnan. Melihat bahwa Jack Ma mengenakan setelan kelas atas, Hu Mingnan benar-benar berpikir bahwa Jack Ma adalah seorang karakter. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa Jack Ma hanyalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok kecil, dan hanya bekerja paruh waktu di sebuah rumah sakit kecil, dia tidak memandang rendah dia sama sekali. Pada saat ini, dia bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan Jack Ma, dia hanya bergumam, "Oh, masih ada orang yang menjadi praktisi pengobatan Tiongkok. Menurut pendapat saya, praktisi pengobatan Tiongkok ini semuanya menipu." Jack Ma diam-diam kesal ketika dia mendengar penghinaan Hu Mingnan terhadap pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan levelnya saat ini, dia akan pergi untuk merawat Ratu Siam besok, dan menikmati perawatan setingkat wakil menteri. Apakah perlu bertemu dengan pria seperti itu? Xiao Yu terus menatapnya dengan mata meminta maaf. Jack Ma, dia benar-benar takut Jack Ma akan marah dan memukuli Hu Mingnan dengan keras. Bagaimanapun, kekuatan Jack Ma, dia telah melihat dengan matanya sendiri. Oke, Mingnan, jangan bicarakan itu, mari kita beri wajah Xiao Yu. Xiao Jun berkata kepada Hu Mingnan dengan seringai di sudut mulutnya. Hu Mingnan menghela nafas berat, memandang Xiao Yu dan berkata, "Nona Xiao Yu, dengan segala hormat, dengan kondisi Anda harus dapat menemukan yang lebih baik." Xiao Jun menahan senyum, berpikir bahwa Jack Ma hanyalah palsu. Dia hanya tidak melakukannya dengan benar. Xiao Yu merasa sangat tidak nyaman dengan penghinaan Hu Mingnan terhadap Jack Ma, jadi dia berkata, "Tuan Hu, saya mohon Anda untuk berhenti membicarakannya. Yang disebut, setiap bunga memiliki matanya sendiri.
Dokter Ma sangat biasa di mata Anda. Matanya, tapi di mataku, dia baik. Melihat penampilan Xiao Yu yang membela Jack Ma, Hu Mingnan juga menghela nafas tak berdaya, berpikir bahwa dia benar-benar tidak tahu ekstasi macam apa yang diambil gadis ini, bagaimana dia bisa terobsesi dengan bajingan dari tempat sekecil itu. Oke. Mingnan, berhenti bicara, ayo masuk, kata Xiao Jun buru-buru. Oke, Nona Xiao Yu, tolong. Hu Mingnan berpura-pura menjadi pria terhormat dan mengundang Xiao Yu. Dan Xiao Yu meraih lengan Jack Ma dan berjalan menuju lobi hotel. Jack Ma hampir tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Tentu saja, di mata Xiao Jun dan Hu Mingnan, identitasnya tidak layak untuk dibicarakan. Berjalan menuju lift, Hu Mingnan berkata, Xiao Jun, hari ini, suatu kehormatan bagi kami untuk diundang oleh Tuan Fu. Sejauh yang saya tahu, kakek Tuan Fu dulu adalah pemimpin tertinggi Kementerian Luar Negeri. Urusan. Bukan itu, kakek Tuan Fu bukan hanya kepala Kementerian Luar Negeri, tetapi orang tua Tuan Fu sekarang adalah pejabat tinggi di kementerian tertentu, dan bahkan kakak perempuan Tuan Fu baru berusia 28 tahun. Atau 9 tahun. Direktur Kementerian Luar Negeri di suatu tempat. Xiao Jun membual atas nama Tuan Fu yang sedang merayakan ulang tahunnya. Ketika Hu Mingnan mendengar kata-kata itu, dia juga mendecakkan lidahnya, Tuan Fu, itu adalah pangeran standar. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Fu hari ini. Pasti akan ada banyak tamu penting di pesta ulang tahun Tuan Fu. Ketika saatnya tiba, saya dapat memiliki hubungan yang baik. Itu tidak benar, Mingnan, meskipun kamu bekerja di Fortune 500, kamu masih harus menjalin hubungan dengan dirimu sendiri. Di Cina, ini adalah masyarakat manusia, dan hubungan itu penting. Xiao Jun berbicara dengan Hu Mingnan dengan serius. Itu perlu. Hu Mingnan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yu hanya menggelengkan kepalanya ringan ketika dia mendengar percakapan Hu Mingnan dan Xiao Jun. Hanya saja ketika Jack Ma mendengar apa yang mereka katakan tentang saudara perempuan Tuan Fu, yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, atau direktur tempat tertentu, itu membuat hatinya tergerak. Bukankah nama keluarga Fu Jingjing, yang menghubunginya hari ini, juga bermarga Fu? Mungkinkah dia kakak perempuan Tuan Fu? Jack Ma baru saja memikirkannya, dan tentu saja dia tidak akan tahu lebih banyak tentang itu. Omong-omong, dia hanya di sini untuk menemani Xiao Yu melalui gerakan. Xiao Yu, tahukah kamu? Dikatakan bahwa kakak perempuan Fu Gongxi, lahir dengan kecantikan dan keharuman nasional, disebut bunga pertama Kementerian Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri. Ada juga berita bahwa saudara perempuan Fu Gongxi mungkin dipromosikan menjadi berita tahun depan. Sekretaris, Anda adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri. Xiao Jun memandang Xiao Yu dan berkata dengan ekspresi berseri-seri. Xiao Yu tersenyum dan berkata, Xiao Jun, bahkan jika kakak perempuan Tuan Fu lebih kuat, apa hubungannya denganku? Xiao Jun memberi, hei, dan berkata, Xiao Yu, apa yang kamu katakan salah? Sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa karena Anda sangat cantik, saya pikir Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan apa yang kamu ambil? Xiao Yu bertanya dengan bingung. Tuan Fu itu, dia sebenarnya tertarik padamu. Jika kamu bisa lebih aktif dan menjadi pacarnya, maka kamu akan menjadi sosok di lingkaran atas ibu kota. Bagaimanapun, keluarga Tuan Fu sangat kuat, kamu harus menangkapnya. Xiao Jun berpikir dengan penuh semangat untuk Xiao Yu. Hu Mingnan mendengarkan kata-kata Xiao Jun dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jun, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Pacar gadis Xiao Yu masih ada di sana, kamu harus mencocokkan Xiao Yu dan Fu Gongxi, maka kamu akan membuat Dokter Ma terlihat jelek. Hei! Xiao Jun tersenyum langsung, Mingnan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Xiao Yu dan Jack Ma sama sekali tidak cocok? Jika Xiao Yu bisa bersama Fu Gongxi, bukankah itu hal yang baik? Hahaha. Hu Mingnan tidak bisa menahan tawa, dan berkata lagi dan lagi, itu juga benar. Dia tersenyum dan menatap Jack Ma. Dia menemukan bahwa Jack Ma bahkan tidak melepaskan kentut. Jack Ma mendengarkan mereka dengan tenang, ekspresinya tenang, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan dia.
Xiao Yu malu dan tidak tahu harus berkata apa. Ding dong. Lift datang. Nona, silakan. Hu Mingnan mengundang Xiao Yu dan Xiao Jun ke lift dengan sangat sopan, dan kemudian dia naik sendiri. Akhirnya, Jack Ma naik lift. Jack Ma berdiri di depan lift terakhir, dan Hu Mingnan terus menatap punggung Jack Ma dengan mata cemburu. Dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana dia mendapatkan Xiao Yu yang cantik alami dengan tamparan seperti itu di jalan. Ini luar biasa. Tiba di lantai 5. Mereka turun dari lift dan langsung menuju aula pesta. Jack Ma telah mengikuti sisi Xiao Yu. Xiao Yu berbisik kepadanya, Dokter Ma, apa yang mereka katakan, tidak masalah. Jack Ma tersenyum ringan, jangan khawatir, aku tidak peduli. Terima kasih. Xiao Yu berterima kasih dengan suara rendah. Bagus. Jack Ma tersenyum sedikit. Di pintu aula, mereka memanggil nama mereka dan memasuki aula. Begitu dia memasuki aula, Jack Ma melihat bahwa aula itu besar dan megah. Di beberapa lokasi di aula, beberapa makanan dan minuman kelas atas juga ditempatkan. Di depan aula, ada panggung, di atas panggung, ada seorang wanita dengan gaun putih berkibar, bermain piano. Musik piano yang merdu, mengambang di seluruh aula, membuat orang merasa nyaman. Saat ini, masih ada 10 menit sebelum pukul 4.30, dan banyak tamu undangan sudah tiba. Adapun Xiao Yu dan Xiao Jun, mengapa mereka diundang? Itu sepenuhnya karena bintang ulang tahun hari ini Fu Gongzi pernah naik pesawat dan melihat Xiao Yu pada pandangan pertama, dan sangat terpesona oleh Xiao Yu. Setelah itu, dia menyelidiki identitas Xiao Yu melalui kontaknya, dan mengetahui bahwa Xiao Yu adalah bunga dari sebuah perusahaan penerbangan. Dia memperoleh informasi kontak Xiao Yu dan mulai mengejar Xiao Yu. Tapi dia, seperti Su Suang, adalah tombak yang rusak. Fu Gongzi mengejarnya tanpa hasil, jadi dia memikirkan sebuah trik, memanggil sahabat karib, dan menghubungi rekan dan teman Xiao Yu, Xiao Jun, yang baik padanya, dan membelinya, berharap melalui sahabat karib Xiao Jun, dia bisa memenangkan Xiao Yu. Bahkan di pesta ulang tahun hari ini, Tuan Fu menghubungi Xiao Jun dan meminta Xiao Jun untuk membawa Xiao Yu, jika tidak, Xiao Yu tidak akan datang sama sekali. Tapi yang tidak disangka Xiao Jun adalah Xiao Yu malah membawa palsu sebagai pacarnya, yang membuat Xiao Jun marah dan lucu. Adapun kemampuan Hu Mingnan untuk datang ke pesta ulang tahun Fu Gongzi, itu wajar karena Xiao Yu. Begitu Hu Mingnan memasuki aula pesta, dia memegang gelas anggur dan melihat sekeliling, berharap untuk membuat beberapa tembakan besar. Adapun Xiao Jun, dia mengambil tangan Xiao Yu dan berkata, Xiao Yu, ketika Tuan Fu keluar, kamu harus meminta Tuan Fu untuk minum. Xiao Yu tampak malu dan berkata, Xiao Jun, aku dan Fu Gongzi tidak akrab satu sama lain, mengapa repot-repot? Sial, kenapa kamu tidak mengenalnya? Pikirkanlah, Tuan Fu sangat menarik bagimu. Jika kamu bisa menjadi pacarnya. Sebelum Xiao Jun selesai berbicara, Xiao Yu berkata, Xiao Jun, jangan katakan ini, tidak mungkin bagiku dan Fu Gongzi. Tidak apa-apa. Tapi, Xiao Yu, bahkan jika kamu tidak ingin berurusan dengan tuan muda, ada begitu banyak talenta muda di perjamuan hari ini. Perhatikan baik-baik, mungkin ada yang kamu suka. Kata Xiao Jun dengan senyuman. Xiao Yu merasa tidak berdaya terhadap Xiao Jun. Tapi dia tidak bisa menunjukkan ketidaksabarannya, jadi dia hanya bisa berkata, Xiao Jun, jangan buat sesuatu untukku, aku punya rencana sendiri. Kamu punya rencana sendiri. Apa rencanamu? Mungkinkah kamu benar-benar membiarkan pria itu menjadi pacarmu? Kamu sangat bingung. Orang itu hanyalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok kecil, dan dia berasal dari tempat kecil, sangat tidak berguna. Kamu tidak tahu. Sekarang pengobatan Tiongkok sedang menurun, pada dasarnya adalah pembohong. Mungkin pria itu juga pembohong. Xiao Jun melirik Jack Ma, yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berkata dengan nada menggoda. Ketika Xiao Yu mendengar bahwa Xiao Jun mulai berbicara tentang Jack Ma lagi, dia merasa tidak berdaya dan hanya bisa berkata, Xiao Jun, tolong jangan katakan apa-apa, ambil saja untuk kepentinganku sendiri. Yah, bagaimanapun, Xiao Yu, izinkan saya memberitahu Anda, ketika Tuan Fu keluar, Anda sebaiknya mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang lain, itu bukan hal yang buruk.
Xiao Jun memperingatkan. Oke, saya mengerti. Xiao Yu tidak berdaya dan harus mengatakannya. Pacar Xiao Jun, Hu Mingnan, cukup akrab, dia baru saja memasuki aula selama 5 menit, dan dia sudah mengobrol dan tertawa dengan beberapa pria muda mengenakan pakaian cantik, terlihat sangat mesra. Di sisi lain, Jack Ma berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak tahu harus berpikir apa. Melihat Jack Ma merasa tidak nyaman, Xiao Yu berjalan ke sisi Jack Ma dan berkata kepadanya, Dokter Ma, apakah Anda baik-baik saja? Jack Ma tersenyum sedikit, tidak apa-apa. Dokter Ma, jangan khawatir, kita akan pergi dari sini ketika Tuan Fu keluar dan ulang tahunnya selesai, kata Xiao Yu kepada Jack Ma. Jack Ma tersenyum sedikit dan berkata, aku mendengarkanmu. Oke. Xiao Yu mengangguk dan tersenyum. Ini sudah jam 3:30 sore. Seorang pria datang ke panggung, memegang mikrofon, dan berkata dengan keras, hari ini, semua orang bersenang-senang, dan seluruh penonton akan dibayar oleh Tuan Fu. Begitu orang ini berteriak keras, adegan itu langsung memanas, berulang kali mengatakan, kesombongan Fu Gongxi, atau semacamnya. Ayo undang bintang ulang tahun hari ini, Tuan Fu. Saat pria itu berkata dengan keras di mikrofon, semua tamu yang berdiri di aula bertepuk tangan dengan liar. Tempat itu hidup. Jack Ma dan Xiao Yu berdiri di sudut dan melihat ke satu arah tanpa bertepuk tangan. Xiao Jun dan Hu Mingnan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, Fu Zitao, protagonis hari ini, muncul. Fu Zitao tinggi dan tampan. Dia mengenakan setelan perak putih dan membawa jam tangan terkenal. Sepintas, dia terlihat seperti anak laki-laki kelas atas. Dengan munculnya Fu Gongxi, ada suara mendidih di tempat kejadian. Ada banyak wanita, semuanya berteriak, Fu Gongxi sangat tampan. Idola, idola. Tuan Fu, selamat ulang tahun. Tuan Fu, 18 tahun setiap tahun. Singkatnya, penampilan Tuan Fu, seperti bintang besar yang berkunjung ke sini, segera menyebabkan kebakaran dan mendidih di tempat kejadian. Jack Ma menatap Tuan Muda Fu ini tanpa ekspresi di wajahnya. Lagi pula, dia hanya tamu pendamping. Pertama, dia tidak mengenal pria ini, dan kedua, dia tidak ada hubungannya dengan pria ini, jadi dia tentu saja tidak peduli. Xiao Yu memandang Fu Gongxi, tetapi tidak ada ekspresi khusus. Meskipun Tuan Fu tertarik padanya, dia tidak tertarik berurusan dengannya. Bahkan jika dia bisa datang kali ini, Xiao Jun lah yang menggunakan persahabatannya untuk membawanya ke sini. Fu Zitao muncul seperti bintang besar. Tuan rumah segera berkata dengan keras, tolong, Tuan Fu, beritahu semua orang beberapa patah kata. Baik. Yang berikut dengan bersemangat memanggil lagi. Tuan rumah segera menyerahkan mikrofon kepada Fu Zitao. Fu Zitao mengambil mikrofon dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak untuk semua pria dan wanita tampan karena telah datang ke hari ulang tahun Fu Zitao saya. Ulanglah. Bangun.